Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Arsyada selaku dosen pengempu mata kuliah Quran dan Hadis dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arindita yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yang bernama Lista Kumairah, Asyifa Tridania, Mila Putri Anggraini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Definisi rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau arawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau nakil al-hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabaqahnya juga disebut rawi, sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan atau menerima dan memindahkan hadis. Selanjutnya ada pembagian hadis. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian hadis ahad terbagi lagi menjadi tiga dengan hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hal itu didasarkan karena beragamnya jumlah rawi dalam setiap tingkatannya. Hadis mutawatir menurut bahasa mutawatir ialah berturut-turut, terus menerus, sedangkan menurut istilah Fahur Rahman memberikan definisi suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang meruntut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Mahmud Tahan berpendapat hadis yang diriwayatkan banyak orang yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera. 2. Jumlah rawi-rawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat bohong. 3. Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tobaqoh atau lapisan pertama dengan jumlah rawi-rawi dalam tobaqoh berikutnya. 2. Hadis ahad. Suatu hadis disebut sebagai hadis ahad jika hadis tersebut tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Para ulama ahli hadis memberikan pengertian dengan suatu hadis yang tidak mencapai derajat atau tingkatan mutawatir. Berawal dari beragamnya jumlah pada setiap tobaqot atau tingkatan, para ulama hadis membagi hadis ahad ini menjadi 3 bagian, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur. Masyhur adalah suatu hadis yang diriwayatkan 3 orang atau lebih dalam setiap tingkatannya dengan 3 sanad yang berlainan dan tidak mencapai tingkatan atau derajat mutawir. Contoh hadis masyhur, Rasulullah bersabda, seseorang muslim itu ialah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis aziz. Aziz menurut bahasa sedikit, jarang, kuat, keras. Sedangkan menurut istilah pendapat Syekh Utsaimin, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi saja, Muhammad bin Ibrahim Khiraj As-Salafi Al-Jazari, memberikan definisi hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak kurang dari 2 perawi dan keduanya meriwayatkan hadis tersebut dari 2 orang perawi juga. Contoh hadis aziz diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tua dan anak-anaknya serta manusia semuanya. Gharib. Hadis gharib menurut bahasa ialah asing, aneh, ganjil, tidak biasa, tidak umum, luar biasa. Sedangkan menurut istilah, Fathur Rahman berpendapat hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian sanad itu terjadi. Contoh hadis gharib,
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, iman itu ada 60 cabang lebih dan malu salah satu cabang dari iman. Tambahan, ulama hadis membagi hadis garib dengan garib mutlak dan garib nisbi. Garib mutlak ialah apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu mengenali personalianya, sedangkan garib nisbi ialah apabila penyendiriannya itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Ada juga yang membagi hadis garib dilihat dari sisi garibnya, sanad dan matan. Hadis garib matan dan sanadnya ialah hadis yang matannya diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Hadis garib matan bukan sanad seperti hadis yang matannya diriwayatkan oleh sekelompok sahabat namun diriwayatkan secara menyendiri dari sahabat lainnya. Suatu hadis untuk menambah wawasan kita yaitu tentang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil ma'ri tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lainnya. Maksud dari hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim seharusnya memprioritaskan waktu dan energinya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat ini bisa berupa perkataan atau perbuatan. Dalam konteks ini, tidak bermanfaat merajuk pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan seseorang atau orang lain di sekitarnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.